Tapi kalau kau datang ke kiai, ke ustadz yang kau percaya, Ustadz, alhamdulillah, saya buka restoran ini Ustadz. Tolong didoakan supaya laris. Boleh nggak kayak gitu? Nah, boleh. Si ustadz akan mendoakan, ya Allah, semoga restoranmu ini nanti dilancarkan ya Allah. Kemudian dia sarankan, bersedekah kau banyak-banyak, biar nanti laku. Itu kan cantik lagi nampak kan? Yang saya bingung ini, bertapa di sinilah, bertapa di situlah, mengikat apalah, mengikat itulah. Yang makin saya bingung itu, ketika saya lihat backgroundnya, udah S2, udah S3, terus ngapain kau kuliah sampai S3? Kalau kayak gitu juga cara berpikirnya. Yang di S3 kan itu apa gitu? Apa yang di S3 kan itu? Nah gitu ya. Jadi Allahus Samad, hanya Allah tempat meminta, mengadu. Umur saya sekarang 42 tahun. Catatan hidup saya, kalau saya hanya betul-betul mengadu kepada Allah, masalah saya selesai. Tapi kalau sudah saya adukan masalah ini ke orang, merambat masalah itu, Pak. Susah selesainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jangan ceritakan masalahmu ke siapapun. Ini agak kasar sedikit, aku mohon maaf ya. Mohon maaf aku duluan, supaya enak cara menyampaikannya harus kayak gini. Kalau kau ceritakan masalahmu ke orang, Pak, temanmu itu bilang apa? Mampus kau, gitu dalam hatinya, Pak. Didengarnya. Nggak usah, jangan. Kalau kau punya masalah, Pak, sholatlah 5 waktu. Habis sholat 5 waktu, angkat tanganmu, ya Allah. Aku lagi terlilit hutang ini, ya Allah. Bantu aku bayar, ya Allah. Aku butuh uang untuk bayar hutang ini. Bilang sama Allah. Kebayang nggak kau, Pak? Subuh kau kayak gitu, zuhur kayak gitu, asar kayak gitu, maghrib kayak gitu, isya kayak gitu. Ya kan nggak dikabul oleh Allah, Pak. 5 kali kita minta. Saya ulang lagi ya. Saya bilangnya habis sholat fardu. Karena rata-rata orang bilangnya apa? Tahajud. Mana lebih besar pahala tahajud atau sholat zuhur, Pak? Sholat zuhur. Harusnya seorang muslim, tahajud itu keren, bagus, tidak diragukan. Tapi jangan lupa doa yang paling mustajab itu sebenarnya habis sholat fardu. Di sini yang paling mustajab. Kalau yang habis sholat tahajud itu backup doang itu sebenarnya. Utamanya yang 5 ini nih. Kalau yang 5 ini nggak dibikin, apa yang mau di backup sama tukang backup, Pak? Kan gitu ya? Nggak bisa. Maka yuk 5 waktu. Kalau kau punya hutang, ya Allah, tolong selesaikan. Sama Allah ceritakan. Udah 3 hari kau berdoa, belum kelihatan utang ini bisa terbayar. Gimana doanya, Pak? Supaya lebih tenang hati kita. Kan udah minta nih, ya Allah, aku butuh duit nih bayar hutang. Udah 3 hari Bapak berdoa, belum juga lunas hutang itu, belum juga datang duitnya. Kira-kira sekarang doanya apa, yuk? Supaya nggak cerita ke orang. Aku kasih tahu cara doanya ya. Hari ketiga duit belum ada, jangan cerita ke orang dulu. Ya Allah, tempatku berhutang ini tolong dulu lunakkan hatinya, ya Allah. Supaya dia nggak nagih minimal sampai 2 bulan ini, ya Allah. Kuasa nggak Allah kira-kira melunakkan hatinya, Pak? Kuasa. Kadang-kadang banyak orang kebingungan karena dia doa supaya hutangnya lunas, ya kan? Udah sebulan dia berdoa, karena doanya lunasi hutang saya Allah, lunasi hutang saya Allah. Nggak dikasih sama Allah. Allah kita ini saking sayangnya dia sama kita, Pak. Dia senang melihat kita apa? Merengek. Ya Allah, dia senang. Makanya nggak dikabul-kabul. Supaya kita apa? Karena kita ternyata kalau nggak kayak gitu nggak merengek-merengek.
Kan kita begitu kan? Kalau lagi nggak ada hutang, nggak ada problem, nggak ngerengek kita sama Allah. Makanya nih bocah kata Allah, biarin dulu sebulan 2 bulan dia ngerengek dulu dia. Udah lama kita nggak ada ngerengekannya gitu. Nah, ketika sementara orang udah nagih kan, doa kita ditambah, ya Allah, lembutkanlah hati si fulan bin fulan ya Allah. Aku akan bayar hutang ini, tapi tolong bantu ya Allah, lembutkan hatinya Allah, supaya persahabatan saya tidak rusak sama dia. Mintalah kayak gitu baik-baik. Karena kan lunasnya hutang itu bermacam-macam caranya kan. Nah, tahu-tahu kita doakan pula, ya Allah, kasih dulu rezeki tempatku berhutang yang banyak ya Allah, supaya dia lupa tentang hutang. Boleh nggak kita begitu, Pak? Loh, yang ini ke sana kita mintanya. Yang nggak boleh itu kalau Bapak ke orang pinter tadi. Ngapain? Yang maha kuasa itu Allah. Ya muqallibal qulub. Dia yang membolak-balikkan hati. Kalau hati tempat kita ngutang dibalik. Itu Pak Salman, utangmu itu lunas saja lah sudah ya. Oh alhamdulillah. Kan enak kayak gitu Pak. Nah, maka kalau akan gitu, manusia zaman kita ini paling yang membuat kita susah itu utang, pasangan, ya kan? Seorang laki menengok bininya stres terus dia. Kan banyak yang kayak gitu kan? Banyak laki-laki yang stres menghadapi istrinya, betul gak sih? Ya. Banyak juga ibu-ibu yang stres menghadapi suami. Karena udah bosen kan gitu kan. Nah, bagaimana doanya supaya nggak terjadi itu? Doa yang pertama. Nah, kalau hutang sudah wajar tadi ya. Kalau kan problem kita kedua nih rumah tangga kita masing-masing. Doanya apa? Ya Allah, pagi-pagi, ya Allah, ampunilah semua dosa istriku ya Allah. Maafkanlah kesalahan istriku ya Allah. Coba, pernah berdoa begitu nggak Pak? Belum ya kan? Iya. Yang kau doakan semoga aku bisa nikah lagi kan itu tak jadi-jadi. Kalau itu nggak jadi karena doa dia di sana lain. Yang gitu. Maka kalau ibu juga gitu, ampunilah dosa suamiku ya Allah. Pernah doa begitu Bu? Kalau si ibunya pernah katanya, alhamdulillah. Bapak, kenapa meminta ampun pasangan itu efektif, Bapak Ibu yang saya muliakan? Karena bila seseorang diampuni oleh Allah, hidupnya jadi tenang. Kalau dosa-dosa istri, kan gini Pak ya, beda ini tekanannya. Dosa istri ke suami itu bikin Allah marah betul. Bikin Allah habis-habisan marah betul. Maka kita suami yang menjadi dia penyebab dia berdosa tadi, kan dia juga berhak, kadang-kadang dia kesel sama kita lah apa, penyebabnya kita juga sebenarnya kan. Maka kita doa, ya Allah, ampuni dosa istriku ya Allah, termasuk kesalahannya kepadaku. Ketika Allah lihat doa itu naik dari suaminya sendiri, langsung Allah perintahkan malaikat Mikail, kasih dulu bininya pelet yang paling bagus supaya bininya cinta mati sama lakinya ini, karena tiap hari doanya ampuni doa istri. Itu pelet sia urai aing bangkong kalah itu Pak. Ada yang tahu pelet itu? Kalau ada yang tahu bahaya ini sebenarnya ini. Ya, mintanya kepada Allah, jangan kayak yang lain. Jadi kalau bermasalah rumah tanggamu Pak, Bu, nah ini permasalahan di mana-mana ini, bermasalah rumah tangganya, dia cerita kepada orang. Udah habis subuh, ya Allah, nggak tahu aku ya Allah, kenapa ya tadi malam suamiku pulang marah-marah ya Allah, kan gitu ya. Seorang istri kan biasanya penasaran, cari tahu kemana-kemana. Nggak usah bilang sama ya Allah, jika dia dalam masalah, bantu dia menyelesaikan masalahnya ya Allah. Coba kalau bini kayak gini Pak, ini suami-suami awet muda semua ini, ganteng semua. Coba seorang istri subuh-subuh berdoa, dia bilang sama Allah kayak gini Pak, ya Allah Pak,
Ya Allah, tadi malam suamiku pulang cemberut aja ya Allah. Aku nggak mau nanya masalah dia apa ya Allah. Karena aku yakin Engkau maha tahu masalah dia apa. Aku istri memohon kepadamu ya Allah. Tolong bantu dia menyelesaikan masalahnya. Ya Allah. Itu Allah SWT Pak dengar doa bini yang kayak gitu tuh. Jutaan malaikat turun langsung cek masalah lakinya apa. Dicek tungtang. Satu-satu selesai Pak. Tiba-tiba asar pulang hari berikutnya. Suami ibu pulang bawa emas 10 gram hadiah buat kau Bu. Bayang gak kau Bu itu? Cuman ini kan mudah ya. Aku pun gagal mengamalkan ini. Aku cerita aja bisa aja. Ya kan harus terus terang juga. Karena nanti takut kalau ceramah seolah-olah baik, padahal kita nggak melakukan. Karena ini kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah besar sama orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa berbuat. Nah, sebagai ngaji aku sampaikan, cuman kan ditutup. Aku pun belum bisa mengamalkan ini. Itu aja. Supaya sama-sama tahu kita ini kan. Tolong saling memaafkan. Cuman aku sampaikan ilmu ini kan gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengamalkan, nanti berkahnya pindah ke aku kan gitu. Pelan-pelan aku juga bisa mengamalkan. Ayo, hutang minta kepada Allah selesai, rumah tangga minta kepada Allah selesai. Anak belum kerja, belum kuliah, nggak usah minta ke yang lain. Minta ke atas, apalagi hutang, rumah tangga, anak, jodoh anak, apalagi Pak yang bikin kita problem? Ke Allah aja. Dan saran dari saya yang paling penting doa itu tetap setelah sholat 5 waktu. Angkat tanganmu di situ Pak. Karena paling dekat kita di situ. Tapi kan menjadi perdebatan. Makanya kiai-kiai NU memimpin doa bersama sesudah sholat. Jangan tanya, dalilnya ada enggak? Bukan, dalil itu enggak harus plek ketiplek Pak. Karena ada banyak hadis mengatakan doa sesudah sholat itu dikabul oleh Allah. Doa rame-rame kalau P40 pasti satu dikabul oleh Allah. Akumulasi dari pemahaman itu akhirnya kiai-kiai NU, yuk kita habis sholat doa bersama. Datanglah ustadz muda yang cuma belajar tekstualis, gak ada dalilnya. Gak usah juga berdebat kita hanya gara-gara kayak gitu. Berdoa habis sholat sendiri rame-rame itu sangat dikabul oleh Allah SWT. Karena habis sholat ini kita posisinya sangat dekat sama Allah SWT. Karena apa? Ini sholat yang 5 ini ibadah yang paling Allah suka. Disebut oleh Nabi as-salatu imaduddin. Nah, gitu kan? Menjemputnya pun harus langsung Isra wal Mi'raj. Itu menandakan bahwa ibadah ini Allah sangat suka. Maka Allahus Samad, Allah lah tempat kita apa? Meminta. Buktikan bapak-bapak, ibu-ibu dan saya. Ayo kita buktikan sama-sama. Kapan? Setelah sholat 5 waktu. Angkatlah tangan. Angkat tangan. Ya. Kemudian ketika meminta kepada Allah, memintalah dengan bahasa yang kau paham. Nggak usah harus bahasa Arab maksud saya. Kan bingung juga ibu nanya, Ustadz, bagaimana nih Ustadz cara membahasa Arabkannya? Aku pengen agar hutang-hutangku lunas semua, kan gitu ya. Sebenarnya ada doa Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa tentang membayar hutang. Tapi karena kita ini orang yang malas menghafal semua, udah pakai bahasa Indonesia aja. Kalau perlu bahasa Sunda pun boleh. Iya, bahasa Batak pun boleh. Oh Tuhanku tolong madongan Tuhanku, bayar hutang penjol Tuhanku. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Karena bahasa yang kita mengerti itu akan lebih membuat kita terkondisikan benar-benar sedang meminta.
Kalau bahasa yang tidak kita mengerti, lidah berucap apa, kepala mikiran apa. Tapi kalau bahasa kita, itu nanti semua itu terkondisikan jadinya. Jadi antara yang diucap dengan body language, itu nyambung. Kalau bahasa doanya, bahasa yang kita paham. Jadi Allahus Samad. Dalam kajian kita pagi ini, kita sederhanakan ya. Allah itu Maha Esa, saya yakin seyakin-yakinnya, dan saya akan buktikan dengan hanya meminta kepada Allah. Itu ya. Kita sederhanakan sampai di situ ya. Saya ulang Pak ya. Saya yakin Allah Maha Esa, dan saya akan buktikan seumur hidup sampai saya meninggal hanya meminta kepada Allah. Saya yakin siapapun yang mengamalkan ini masuk surga nanti. Iya. Sekarang gini. Ini kan hari apa nih Pak? Hari Minggu ya. Tanggal 14, 15. Tanggal 13. Coba dulu sampai tanggal 20 nanti. Ingat-ingat dulu. Kita ini semua ya, ingat-ingat dulu. Lulus nggak 7 hari nggak pernah minta kecuali sama Allah SWT. Insya Allah ya. 7 hari ke depan seluruh hajat dan pinta kita hanya kita minta kepada kalau 7 hari udah lulus, insya Allah 7 berikutnya lebih mudah nanti insya Allah. Lihat diri masing-masing ya. Hanya meminta kepada Allah. Dah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak, tidak punya bapak. Kira-kira gitu ya. Allah menceritakan ke kita sesudah dia bilang hanya kepada Allah lah kita meminta. Kan gitu dari ayat kedua kan? Ayat ketiga dia bilang kayak gini, aku ini nggak punya anak, nggak punya ayah. Lagi-lagi saya mau ngajaknya menyederhanakan pemahaman ya. Apa yang terbersit di kepala kita? Kenapa Allah bilang aku nggak punya anak, nggak punya ayah? Aku ini tempatmu meminta dan aku nggak ada anak, nggak ada ayah. Kalau kita paham itu Allah ingin bilang begini, Salman, kalau ayat ini ke saya, apapun minta ke aku Salman. Apapun maumu minta kepada aku Salman, kata Allah kan? Aku ini nggak ada anak, nggak ada ayah. Itu artinya apa Pak? Kalau kau minta ke aku Salman, kau itu prioritasku sudah. Pak, kalau Bapak punya uang 10 juta, oke? Tapi kebutuhan anak, kebutuhan ayah ada, gitu kan? Datang teman minta, teman ini jadi prioritas tidak? Tidak. Yang jadi prioritas siapa? Anak, apalagi ayah masih butuh, betul nggak? Ini Allah bilang, Salman, kau butuh apa? Minta sama aku. Karena kau ketika meminta, kau langsung menjadi apa? Prioritasku. Karena anak aku nggak punya, ayah juga aku nggak punya. Jadi Allah itu ingin bilang ke kita, jangan kau ragu minta sama aku. Karena ketika kau meminta kepada aku, kau langsung jadi prioritasku. Karena yang mengalihkan prioritasku nggak ada. Anak aku nggak punya, ayah juga nggak punya. Kalau kau ragu juga Salman minta sama aku, kira-kira gitu kan? Jangan ragu. Ketika kita bilang, ya Allah, aku punya penyakit ini 7 tahun nggak sembuh ya Allah. Aku yakin seyakin-yakinnya, hanya kepadamu aku minta ya Allah. Berilah kesembuhan itu ya Allah. Kalau kau benar-benar dalam menyampaikan itu kepada Allah, dan itu jadi prioritas sudah.